1 Petrus 4, 1 Peter 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. For as much then Christ had suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for he that had suffered in the flesh had ceased from sin. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut he no longer shall live the rest of his time in the flesh to the lust of man, but to the will of God. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. For the time past of our life by suffers us to have broke the will of the Gentiles when we walk in lasciviousness, lust, excess of mind, revelings, boastings, and abominable idolatries. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu, wherein they think it strange that ye are not with them to the same excess of right, speaking evil of you. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. For this cause was the gospel perceived also to them that are dead, that they might be just according to man in the flesh, but live according to God in the spirit. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. But the end of all things is, be ye thereof sober and watch unto prayer. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, and above all things have fervent charity among yourself, for charity shall cover the multitude of sins. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Use hospitality one to another without just grasping. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. As every man had received the gift, even so ministry the same one to another as good steward of the manifold grace of God. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Speak, let them speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God give, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Beloved, think that it not strange concerning the very trial which is to try you, as struck some strange things happen unto you. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu jangan boleh dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, but rejoice in inasmuch as we are party of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye have His glad joy. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part he is evilly spoken of, but on your part he is glorified. Janganlah ada di antaramu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. But let none of you suffer as a murderer or as thief or as an eviler or as body in other men's matters. Tetapi dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada waktu kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Karena itu juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkannya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their soul to Him in well doing, as unto a faithful creature.